Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua masih bisa beribadah bersama-sama secara online. Mari saya ajak kita semua tenangkan hati kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga hari ini. Bapa, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, memohon pengampunan-Mu dan juga belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kiranya segala pujian yang kami naikkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan waktu ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya ajak kita semua, kita naikkan pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Banyak pergumulan dalam hidup kita, tetapi melalui lagu ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang setia. Tuhan yang dapat menjadi tempat kita bersandar dan kita bisa selalu berharap kepadanya. Kita naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia,
Mari kita ikrarkan iman kita di hadapan Tuhan. 读圣经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同这里玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日等时，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免我们罪的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh senang sekali memiliki kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan jemaat, Pendeta Yufrendi, dan kepada seluruh majelis, seluruh jemaat, dan juga pengurus ibadah revival Gereja Metodis Indonesia Gratia Medan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pendeta Bahagia. Saya pelayanan di pos pelayanan Gereja Metodis Gratia Jemaat Sekadau, Kalimantan Barat. Ya, pos pelayanan dari GMI Gratia Medan. Saya mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan, doa, perhatian yang selama ini Bapak Ibu berikan bagi pelayanan kami di kota Sekadau ini. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan berdoa untuk memulai firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami yang senantiasa memelihara dan menyertai. Setiap anugerah-Mu yang selalu mengalir bagi kami itu sungguh indah ya Tuhan. Pada hari ini kami bersuka cita meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak menghalangi niat kami Tuhan, hati kami yang rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Pada hari ini ya Tuhan, kesempatan ini kami gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami memohon kiranya Roh-Mu yang memberikan kami hikmat, Roh-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan bagi kami, sehingga kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu
siang dan malam, supaya engkau berindah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari demi hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita ini kali ini bertemakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hal ini menurut saya sungguh sangat relevan bagi kita ketika kita baru menapaki waktu yang baru di tahun 2021 ini. Meskipun 1 bulan akan berlalu, yaitu bulan Januari, tetapi masih ada momen, masih ada rasa tahun baru, rencana yang baru di tahun 2021 yang baru ini bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti punya rencana maupun harapan. Baik rencana kecil atau harapan kecil, baik rencana besar, baik rencana jangka pendek atau rencana jangka panjang. Dan setiap rencana atau harapan itu kita berusaha, kita menggumulinya, kita mendoakannya agar rencana itu terwujud atau terrealisasi. Hari demi hari, waktu demi waktu kita memikirkan dan mengerjakan dan mengusahakan serta mendoakannya agar setiap rencana-rencana ini tergenapi. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita jikalau ternyata rencana yang sudah kita gumulkan, yang sudah kita rancangkan, yang sudah kita kerjakan, doakan hari demi hari, ternyata hampir saja gagal atau gagal? Bagaimana perasaan hati kita, Bapak Ibu? Apalagi jika kita pikirkan yang membuat gagal itu bukan diri kita, tetapi yang membuat gagal itu adalah situasi di luar sana, situasi di luar kita. Saya sambil contoh Bapak Ibu, di tahun 2020 yang lalu ada beberapa orang-orang yang saya temui yang begitu kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa karena rencana mereka gagal. Gagal karena apa? Gagal karena COVID-19. Ada pasangan yang saya jumpai, mereka kecewa karena apa? Karena di tahun 2020 mereka sudah rencanakan pernikahan mereka, sudah merencanakan pernikahan mereka yang begitu mewah, begitu megah, mengundang banyak sahabat, kolega, dan teman keluarga. Tetapi karena alasan COVID-19 mereka tidak jadi. Ada juga Bapak Ibu yang sudah merencanakan perjalanan wisata dengan keluarganya, sudah membeli tiket, merencanakan sedemikian rupa, tetapi tidak jadi karena alasan COVID-19. Ada juga ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang usahanya gagal, yang usahanya tidak berjalan dengan baik, yang bangkrut. Karena apa? Alasan COVID-19. Ada juga keluarga demi keluarga yang berduka. Karena apa? Karena COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih, banyak rencana-rencana yang gagal dan banyak orang yang kecewa, bersedih karena rencana mereka tidak terwujud. Perasaan itu juga akan menghantui kita, menghampiri kita. Ketika kita merencanakan segala sesuatu, kita mempersiapkannya, kita mengerjakannya, kita menggumulinya, tapi tidak terjadi oleh satu atau dua hal. Pasti ada perasaan kecewa, pasti ada perasaan dongkol, pasti ada perasaan sedih di dalam diri kita. Bapak Ibu, saya gambarkan ini untuk membantu kita memahami situasi yang dialami oleh orang-orang Israel pada konteks kitab Yosua pasal 1 ini. Khususnya tentang perasaan Yosua juga, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada satu rencana besar yang sedang dikerjakan oleh orang Israel bersama dengan Musa, Yosua, dan Tuhan, yaitu memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tuhan sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka berkutat kurang lebih 40 tahun, Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan dikatakan, untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, hati mereka, pikiran mereka, hidup mereka sudah masuk di dalam rencana itu untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi alangkah kecewanya mereka, alangkah sedihnya mereka ketika pemimpin hebat mereka, pemimpin karismatik mereka, pemimpin yang luar biasa mereka, yaitu Musa, dipanggil oleh Tuhan atau mati. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita membayangkan, menggambarkan, tinggal beberapa langkah, beberapa step lagi untuk masuk ke dalam tanah Kanaan.
Tetapi Musa akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Betapa sedihnya mereka, betapa kecewanya mereka, betapa dongkelnya mereka. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 8 dikatakan mereka 30 hari meratapi akan kematian Musa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka meratapi, mereka menangisi. Mereka bisa saja menangisi karena Musa mati, orang yang mereka hormati, orang yang mereka kasih. Juga mungkin mereka menangisi, meratapi karena apa? Karena mungkin saja rencana mereka tidak akan terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, kesedihan membuat hati kita, membuat kita kehilangan harapan, kehilangan masa depan. Jangan sampai perasaan kecewa yang diakibatkan oleh hal-hal di sekitar kita membuat kita tidak bisa melangkah lebih lanjut lagi. Firman Tuhan datang kepada Yosua, mengingatkan dan menegaskan kepada Yosua agar perjalanan ini harus tetap dilanjutkan. Rencana Tuhan harus tetap digenapi. Dengan Musa atau tanpa Musa, perjalanan ini harus dilanjutkan. Sebab itu pada ayat yang kedua, firman Tuhan datang kepada Yosua. Demikian Bapak Ibu saya bacakan. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada Yosua dikatakan bersiaplah sekarang. Ketika mereka 30 hari sudah meratapi kematian Musa, firman Tuhan datang katakan bersiaplah sekarang. Bersiap sekarang untuk apa? Bersiap sekarang untuk pergi bersama orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Ketika mereka menyeberangi sungai Yordan, maka mereka memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bersiap sekarang berarti berhentilah bersedih, berhentilah meratap, berhentilah menangis, berhenti kecewa, tetapi lanjutkanlah misi ini, lanjutkanlah perjalanan ini menggenapi rencana-rencana Tuhan. Hidup harus tetap berlanjut, perjalanan harus tetap berlanjut, rencana Tuhan harus tetap digenapi. Meskipun ada hal atau satu, dua atau banyak hal yang membuat hati kita ini kecewa. Saudara-saudaraku yang terkasih, selama COVID-19 ini, khususnya di tahun 2020, sudah ada banyak hal, banyak aspek yang sudah diporak-porandakan. Secara khusus yang jelas nyata hingga saat ini kita hadapi, yaitu kita harus ibadah online, ibadah dari rumah kita masing-masing. Ada yang orang yang bekerja dari rumah masing-masing. Bahkan kita melihat diri kita atau anak-anak kita belajar dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, hampir porak-poranda. Mungkin ada juga yang usaha atau bisnisnya gagal, bisnisnya porak-poranda. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak mau kita terus meratapi akan situasi yang terjadi. Tuhan mau kita bersiap sekarang, lakukan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Kita harus tetap berjalan. Meskipun ibadah di rumah, kita harus dengan sungguh-sungguh tetap ibadah. Meskipun harus belajar dari rumah, kita harus sungguh-sungguh belajar dari rumah. Jangan meratapi keadaan. Tuhan katakan kepada Yosua, bersiap sekarang, berhenti menangis, berhenti meratap, melanjutkan perjalanan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk melanjutkan perjalanan ini, Tuhan memberikan pesan kepada Yosua. Melanjutkan perjalanan yang begitu berat ini, Tuhan memberikan pesan kepada Yosua. Pesannya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dikatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, Tuhan sampai 3 kali berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali, baik di dalam tradisi orang Ibrani, orang Israel, mungkin juga tradisi kita saat ini, tradisi di dalam budaya kita, 3 kali itu menunjukkan kepada penekanan penting sekali.
Sangat penting sampai Tuhan menekankan 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita bisa lihat di dalam ayat 6, ayat 7 dan ayat yang ke-9, saudara-saudara. Tuhan merasa ini sangat penting bahwa Yosua harus kuatkan, harus teguhkan hatinya. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara? Mari kita lihat situasi yang sedang dihadapi ataupun situasi perasaan Yosua. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, Yosua pasti juga bersedih oleh karena kematian Musa. Yosua sangat mengagumi Musa. Yosua sangat meneladani Musa. Dan ketika dia melihat Musa mati, Musa meninggal dunia, maka hatinya juga sedih. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa, pasti ada perasaan di dalam dirinya yang merasa Musa ini pemimpin yang hebat, pemimpin karismatik, pemimpin yang besar. Mungkin dia merasa tidak mampu menggantikan posisi Musa di tengah-tengah orang Israel. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa Tuhan sampai 3 kali mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Karena Bapak Ibu saudara-saudari, bangsa yang dipimpin oleh Musa, oleh Yosua ini adalah bangsa yang tegar tengguh. Alkitab berapa kali mengatakan bahwa bangsa Israel bangsa yang tegar tengguh, bangsa yang keras kepala, bangsa yang ngeyel, yang ngotot akan kesalahan mereka sendiri. Sudah diberitahukan yang benar tetap tidak mau tahu. Sudah diajari tetap tidak mau tahu. Jadi melihat bangsa yang tegak tengguh ini, Musa merasa Yosua harus diingatkan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati. Lalu Bapak Ibu Saudari menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan itu adalah sungai yang deras, alirannya sungguh deras, dan ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, maka mereka akan memasuki tanah Kanaan dan berhadapan dengan orang-orang Filistin, orang-orang Filistin yang terkenal hebat, tentaranya hebat dengan perlengkapan perang yang cukup, bahkan lebih Bapak Ibu. Beberapa hal ini Bapak Ibu membuat Tuhan harus memberikan tegas kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, sebenarnya 5 alasan itu adalah bungkus dari apa yang ada di dalam hati Yosua. Bungkus dari apa yang ada sedang dirasakan oleh Yosua. Yang saya katakan adalah ketakutan. Ketakutan di dalam diri Yosua. Oleh karena alasan-alasan itu yang ada di dalam dirinya adalah ketakutan. Ketakutan untuk menghadapi orang Filistin, ketakutan untuk membawa bangsa Israel yang tegar tengguh, ketakutan apakah bisa menggantikan posisi Musa atau tidak. Ketakutan Bapak. Sehingga firman Tuhan datang kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus sadar betul, kita harus tahu betul bahwa ketakutan itu adalah musuh utama dari iman kita. Iman kita tidak akan dapat bertumbuh, iman kita tidak akan berbuah lebat, berbuah banyak ketika ada ketakutan di dalam diri kita. Kita tidak akan mampu mengalami peristiwa-peristiwa ajaib bersama dengan Tuhan jikalau selalu ada ketakutan di dalam diri kita. Bapak Ibu, jika ada 1 atau 2 ketakutan di dalam diri kita dan kita biarkan, maka ketakutan itu bagaikan parasit yang terus-menerus berkembang biak dan membuat iman kita mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya pernah mendengar sebuah ilustrasi yang menceritakan iblis datang kepada Tuhan dan meminta izin kepada Tuhan untuk memberikan penyakit ke satu tempat dan mematikan 100 orang. Oleh karena penyakit itu, dia meminta izin kepada Tuhan dan Tuhan mengizinkannya. Lalu Bapak Ibu setelah beberapa saat, ternyata yang mati bukan 100 orang, yang mati 1000 orang. Lalu Tuhan memanggil iblis, "Iblis, engkau meminta izin kepada aku. Mengapa engkau sampai membuat 1000 orang mati?" Lalu iblis menjawab, "Tuhan, aku sesuai apa yang kuminta kepada engkau. Aku memberikan penyakit kepada 100 orang. Dan 100 orang itu mati." Lalu Tuhan bertanya lagi, "Mengapa sampai 1000 orang? 900 orang mati karena apa?" Lalu iblis berkata, "Tuhan, yang 100 orang mati karena penyakit, yang 900 orang mati karena rasa takut mereka."
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hati-hati dengan rasa takut di dalam diri kita. Menghadapi tahun 2021, kita jujur di dalam diri kita sendiri, ada banyak hal yang tidak kita tahu, ada banyak yang kita tidak mengerti, dan itu membuat ada rasa takut di dalam diri kita. Saudara-saudara, ketika kita melangkah dengan rasa takut, maka yakin, maka kita harus sadar kita tidak dapat melangkah secara maksimal. Kita tidak dapat mengalami peristiwa ajaib bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan berkata, mengapa harus kuatkan dan teguhkan hatimu? Bagaimana caranya menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yang pertama Bapak Ibu, agar kita kuat dan teguhkan hati, kita harus hilangkan rasa takut kita. Tahun 2021 secerca harapan sudah mulai nampak. Ketika COVID-19 sudah memporak-porandakan kehidupan kita, vaksinasi mulai datang. Tetapi ya saya yakin ketakutan itu mungkin belum juga betul-betul sirna di dalam hidup kita. Apalagi ketidakjelasan akan masa depan itu membuat kita begitu penuh dengan ketakutan. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hilangkan rasa takut itu dengan apa? Dengan keyakinan, dengan kepercayaan, keyakinan teguh akan janji Tuhan, Bapak Ibu. Apa janji Tuhan itu? Janji Tuhan itu yaitu Tuhan menyertai Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, hilangkan rasa takut itu. Harus engkau ganti, engkau harus isi dengan apa? Keyakinan bahwa aku menyertai engkau. Sama seperti aku menyertai Musa, maka aku pun menyertai engkau, kata Tuhan kepada Yosua. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita merasa kita kuat, kita teguhkan hati bukan karena kita merasa hebat. Bukan kita merasa kita gagah. Bukan kita merasa kita punya banyak koneksi, punya banyak harta dan kekayaan. Bukan, Bapak. Sebenarnya jikalau kita tilik kehidupan Yosua, Yosua juga punya alasan untuk kuat dan teguh hatinya. Karena apa? Karena dia orang yang beriman. Karena dia orang yang hebat juga. Dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa, Yosua dan Kaleb mengatakan kita mampu merebut tanah itu. Sedangkan 10 orang mengatakan kita tidak akan mampu. Ada banyak alasan di dalam diri Yosua untuk kuat dan teguh hatinya. Tetapi Tuhan katakan bukan karena kuat dan gagah dirinya, bukan karena keperkasaan atau kehebatannya, tetapi karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Janji penyertaan itulah yang membuat kita kuat dan teguh hati kita. Bukan didasarkan kepada diri kita sendiri, bukan didasarkan kepada perasaan kita, bukan didasarkan kepada apa yang kita miliki, tetapi didasarkan kepada keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai kita. Tema Natal tahun 2020 Bapak Ibu, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Betapa luar biasanya ketika Tuhan memang sudah menyertai kita. Luar biasa. Sungguh sangat indah, sungguh sangat menakjubkan ketika Tuhan menyertai umatnya. Kita tidak sendirian. Melewati hari-hari yang kita tidak tahu, Tuhan mengatakan, aku menyertai. Hai Yosua, aku menyertaimu sama seperti aku menyertai Musa. Maka perkara-perkara besar pun akan kulakukan di dalam hidupmu. Negeri ataupun tanah yang kau akan injak, aku akan berikan kepadamu karena aku sudah berjanji dan aku akan menyertaimu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga datang bagi kita. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu kepada Yosua. Tuhan juga berkata kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hati kita dengan apa? Caranya bagaimana? Isi hati kita, isi pikiran kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai umatnya, Tuhan juga menyertai saya, Tuhan juga menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Tuhan itu Allah yang hebat, Tuhan itu Allah yang perkasa, Tuhan itu Allah yang mengagumkan. Tuhan itulah yang menyertai kita. Bagaimana tahun 2021 ini, ketika kita memulai lebaran demi lebaran, hari demi hari, ingat Bapak Ibu, banyak peristiwa mungkin akan terjadi, banyak hal mungkin akan terjadi, tetapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan menyertai saya. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, untuk memulai sebuah perjalanan ini, ketika mereka harus menyeberangi tanah, menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian, Tuhan memberikan janji kepada mereka kembali. Yaitu apa? Janji bahwa mereka akan berhasil, bahwa mereka akan beruntung. Bapak Ibu. Saya kira dua hal ini selalu kita dambakan di dalam hidup kita. Keberhasilan dan keberuntungan. Keberhasilan dan keberuntungan adalah dua hal yang berbeda, tetapi sangat kita dambakan. Kita rindu, kita berhasil. Untuk apa yang kita kerjakan, kita rindu berhasil. Usaha kita rindu berhasil. Bahkan hari demi hari, kita rindu diberkati Tuhan dengan keberuntungan demi keberuntungan. Itu juga yang Tuhan janjikan kepada Yosua dan bangsa Israel pada saat itu. Ketika engkau menyeberang, kemanapun engkau pergi, aku akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat, merenungkan, melakukan, membaca firman Tuhan yang dikatakan Taurat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika bangsa Israel memulai perjalanannya bersama Yosua, Tuhan memberikan janji, engkau pasti akan berhasil, engkau pasti akan beruntung. Dengan cara apa? Bukan dengan cara diri kita sendiri, tetapi Tuhan katakan dengan cara mencintai dan melakukan Taurat Tuhan. Itulah yang membuat engkau berhasil dan beruntung. Jika kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 1 Bapak Ibu, orang yang kesukaannya firman Tuhan ataupun Taurat itu, ia bagaikan sebuah pohon yang tertanam di tepi aliran air katanya. Tidak pernah kekurangan, tidak pernah kekeringan, tidak pernah Bapak Ibu saudara-saudara. Demikian firman Tuhan bagi kita, bagi orang Israel dan bagi kita pada hari ini. Tuhan katakan, ku berikan keberhasilan, ku berikan keberuntungan dalam langkah demi langkah hidupmu. Asal apa? Asal engkau mencintai dan melakukan firman Tuhan hari demi hari. Maka keberhasilan dan keberuntungan itu akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini, kita harus selalu kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan meratapi apa yang sudah terjadi, peristiwa yang mungkin menyakiti hati kita, peristiwa yang mungkin membuat kita sulit untuk beranjak atau bertindak. Jangan terus meratapi diri, tetapi mulailah bersiap sekarang. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kuatkan dan teguhkan hati kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Firman Tuhan katakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita terus cintai dan lakukan firman Tuhan. Jaga kelakuan kita, jaga langkah kita, selalu hidup kita diterangi oleh firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, engkau akan berhasil dan beruntung. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bahkan ayat yang ke-8 juga begitu, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dua hal yang kita rindukan di dalam hidup kita akan terjadi jikalau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan mencintai Taurat Tuhan. Saya yakin kita semua pasti akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Mari kuatkan dan teguhkan hati kita dengan keyakinan Tuhan menyertai saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, di mana kami belajar dari peristiwa yang sedang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel.
Kami belajar akan titah-Mu, kami belajar akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami belajar akan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Kami harus meyakini bahwa Tuhan yang menyertai kami. Maka kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Tuhan yang akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Berkati kami, berkati seluruh jemaat Gracia Medan, Engkau yang selalu memelihara mereka, memberkati keluarga demi keluarga, memberkati usaha, memberkati rumah tangga, memberkati pelayanan kami. Tuhan, berkenanlah Engkau berbelas kasihan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus